Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ditya Raga. Video kali ini saya diminta untuk menjelaskan bagaimana caranya menangani anak atau bayi yang menangis terus-menerus atau menangisnya nggak wajar gitu. Dalam arti nggak wajar itu menangis yang bayi itu kan nggak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang nangis itu karena popoknya basah, lapar, atau emang dia anaknya cengeng gitu loh. Nah di situ saya akan menjelaskan di video kali ini karena emang request dari teman saya. Sebenarnya sudah saya jelaskan tapi dia bilang sangat bermanfaat untuk orang yang masih baru menjaga bayi atau ibu muda. Jadi buat teman-teman para TKW yang maksudnya menjaga bayi itu benar-benar harus sabar ya, karena bayi itu memang nggak bisa diprediksi. Buat saya tuh seperti itu. Saya memang belum menikah, saya juga belum punya anak, tapi memang saya dari awal saya di Singapura saya sudah bekerja menjaga bayi. Dari bayi itu belum lahir sampai benar-benar bayi itu baru keluar dari inkubator saya udah urus, dan alhamdulillah lancar karena belajar dari dokternya gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Jadi buat teman-teman saya mau sharing aja gimana cara saya waktu itu menangani anak majikan saya saat menangis, karena anak majikan saya cukup rewel ya. Rewel dalam artian dia tuh kalau nangis nggak mau diem, nangisnya kayak gimana ya, jadi nangisnya tuh kayak matanya merem, terus dia tuh nangis tuh kayak nggak bisa dikasih mainan apa-apa, biarpun dikasih bunyi-bunyi atau apa dia tuh kayak nggak peduli gitu loh. Nah di situ kita juga dulu waktu itu sempat ngecek kayak takutnya pendengaran dia bermasalah, karena waktu itu aku beri mainan apa tuh kayak tambourine tuh apa ya bahasa Indonesianya, apa itu sih yang bunyi-bunyi itu lah pokoknya. Nah dikasih itu dia nggak ada respon. Saya pikir memang dia itu ada masalah dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi waktu itu sempat dicek dulu ada masalah apa enggak, tapi alhamdulillah anak ini sehat. Tapi memang dia dasarnya rewel gitu. Dan kebanyakan kalau dari bayi dia udah rewel, nanti saat dia udah besar dikit itu nurut banget. Itu kebanyakan karena waktu itu memang saya menjaga anak kembar, dan anak kembar itu sangat berbeda, jadi kayak 360 derajat berbeda. Jadi yang satu diem, yang satu gampang diatur, gampang diurus dari bayi, yang satu agak petakilan, agak nakal, agak cengeng, manja gitu. Jadi di sini pengalaman saya sendiri, pengalaman saya pribadi menjaga anak majikan saya. Jadi saya akan menjelaskan videonya, tolong disimak baik-baik dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kalian tidak salah paham. Terima kasih buat yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Terima kasih untuk dukungannya. Dan kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Saya akan mempersiapkan alat untuk praktek dulu. Dan saya akan menjelaskan bagaimana membuat bayi itu tidak menangis. Terima kasih. Oke, di sini saya udah ada ini buat praktek gimana ngurus bayinya. Jadi saya akan menggunakan ini karena saya nggak punya bayi yang sesungguhnya untuk buat praktek. Sebenarnya kalau misalnya saya jaga bayi, saya bisa langsung mempraktekkan, malah saya juga bisa bikin kayak konten-konten tentang bayi, malah itu kayaknya bagus gitu karena saya juga udah punya pengalaman, alhamdulillah. Jadi tadi kita bicara tentang bayi yang menangis. Jadi kadang-kadang bayi itu tidak nyaman, dan bayi itu kalau udah umur 3 bulan itu biasanya dia udah nggak suka tiduran gitu. Jadi tiduran begini itu nggak suka, jadi dia akan lebih suka begini, agak berdiri gitu. Jadi kalau anak itu menangis, misalnya menangis dalam keadaan dia lagi tidur, ditaruh di lantai atau di karpet atau di kasur gitu, dia tiba-tiba nangis atau segala macam nangis, itu nggak mau diem, atau dikasih susu nggak mau, dikasih mainan nggak mau atau apa, tetap nangis, cobalah trik ini. Triknya itu adalah kalian gendong aja, bukan gendong diginiin gini tuh bukan, tapi gendongnya ini mukanya ya. Jadi adepin ke depan, taruh tangan kalian di dada dia, dan tangannya satu ini untuk mensupport atau apa ya, megang di bagian kaki atau di bagian pantat, jadi agar dia nyaman kayak duduk di kursi gitu. Jadi kayak gini, dia lagi suka mulai duduk gitu. Jadi
dia akan distract atau terganggu dengan keadaan di luar yang kadang-kadang kita tunjukkan itu di luar ada mobil lewat atau jalan-jalan atau pohon yang warnanya warna-warni atau apa segala macam. Anak itu akan terus melihat, oh ini apa segala macam, akhirnya dia mungkin akan diem gitu. Tapi itu biasanya sangat sangat working gitu, maksudnya sangat sangat berguna dan itu selalu bekerja loh. Karena saya menjaga anak berkali-kali, ibaratnya yang bayi ya, itu memang dengan cara itu, dengan trik itu alhamdulillah berhasil. Anak itu tetap diem dan di situ tenangnya dia langsung seneng gitu, langsung kakinya dia langsung nendang-nendang gitu, langsung excited gitu loh. Dan di situ saya baru paham ternyata anak kecil kadang-kadang juga bosen kita ngeliat ke atas terus ya, jadi kita juga kepengen lihat ke depan, di depan ada apa gitu, mainannya gimana gitu. Karena dulu sempet aku jaga bayi kembar, dia tuh dikasih mainan itu nggak ke distract sama sekali. Mainan yang berbunyi-bunyi nggak ke distract, mainan yang ibaratnya warna-warni atau mainan apa nggak ke distract. Makanya waktu itu sempat saya bawa ke rumah sakit untuk dicek penglihatan sama pendengaran karena saya berpikir bahwa anak ini punya kelainan gitu loh, karena kok nggak ada respon sama sekali tentang ini gitu. Maksudnya nangisnya ya lumayan gitu ya, lumayan ya irritating karena dia nangisnya agak keras dan matanya nutup terus dan dia tuh kayak nggak mau denger gitu loh. Kalau bahasa Indonesia bebel bebel apa gimana sih, dablek. Kalau orang Jawa itu bilang tuh dableknya itu karena dia tuh nggak mau dengerin gitu. Jadi susah gitu. Dan kalau buat anak kecil, bayi khususnya untuk bayi yang menangis, ini sangat penting untuk kalian yang sedang menjaga bayi. Jika bayinya sedang menangis, jangan dikasih susu, atau bayinya sedang menangis dikasih makanan, karena itu akan membuat mereka itu tersedak. Bahasa Indonesia tersedak kali ya, tersedak atau choke gitu. Jadi kalau dia udah tersedak di sini, kalau udah tersedaknya parah, itu akan mengganggu pernafasan dan seorang bayi itu nggak bisa ya, maksudnya kayak gitu. Dan cara menanginnya emang agak susahnya bayi itu harus kita angkat ini di bagian sini, kita pegang di bagian dada sini, jadi kita begini, jadi ini dada ya, kita taruh di lutut, tangan kita ditaruh di lutut kayak gini, kita gini, itu 4 kali tapi jangan keras, pelan, tetap pelan, kayak diusap tapi agak keras dikit gitu, kayak gitu. Jadi dia akan muntah dengan sendirinya. Nah kalau udah muntah, kita bisa langsung berdirikan dan usap dari belakang itu, dari atas ke bawah, agar apa yang tadi di sini udah masih nyangkut, udah belum keluar, bisa balik lagi turun ke bawah gitu loh. Jadi yang keluar, yang itu nyangkut aja di luarnya, jadi nanti ada sisa-sisanya bisa turun lagi ke bawah. Itu cara menangininya, dan itu yang diajarkan sama dokter yang saya belajar waktu itu di rumah sakit ya. Jadi buat mbak-mbak yang sedang menjaga anak, saya harap berhati-hati karena bayi itu sangat sangat unik ya. Jika bayi itu bisa jadi obat untuk kalian akan merasakan bahwa bayi itu bukan masalah, bayi itu bukan hal yang sulit, bayi itu adalah hal yang menyenangkan, dan itu adalah sesuatu yang indah banget kalau kalian benar-benar suka sama bayi ya. Tapi kalau buat orang yang gak suka sama bayi, seharusnya kalian kalau dapet job jaga bayi jangan mau. Tapi kalau kayak saya sendiri, saya suka gitu. Jadi saya kalau jagain bayi paling senang, karena buat saya setiap dia nangis, setiap dia senyum, main apa segala macam, itu adalah obat buat saya. Nah di situ buat video kali ini tutorialnya begitu aja, tipsnya begitu, karena memang sebenarnya ini adalah request dari teman saya, gimana cara menangani anak yang tersedak, itu satu, dan gimana cara menangani bayi yang menangis. Oh satu lagi, kalau bayi itu menangis jangan langsung dikasih susu. Nah kalau misalnya bayi itu terlanjur lapar atau kita kelamaan bikin susunya, kan terlanjur lapar pasti nangisnya keras banget dong. Nah daripada kayak gitu, kalian langsung ambil pacifier, bahasa Indonesia apa ya, nyit-nyitan lah, itu yang kayak dot tapi bukan, nggak ada botolnya itu loh, nyit-nyitan kali namanya itu kali ya. Nah pokoknya pacifier bahasa Inggrisnya,
kasih dulu pacifier. Kalau pacifier itu diem, karena pacifier biarkan dia tuh tenang dulu. Setelah dia tenang baru kalian kasih susu, karena dengan cara itu akan menghindari tersedak karena susu. Dan kalau tersedak karena susu, biasanya bayi itu akan ke hidung, tersedak langsung ke hidung, dan disitu akan sangat berbahaya. Setelah itu mungkin bayi akan demam, sakit, atau dan lain sebagainya. Agak sulit sih karena susu ya, apalagi kalau misalnya ibu yang menyusui itu benar-benar harus hati-hati. Jadi kayak harus lebih jaga lah, karena menjaga bayi itu bukan hal yang mudah. Jadi segitu dulu video kali ini untuk tipsnya, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar menjaga bayi. Dan jangan lupa untuk terus berusaha dan cintai anak kecil, karena anak kecil itu sebenarnya adalah amazing. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya untuk mendukung channel saya untuk berkembang lebih baik lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.